Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau pada masa musim seperti ini penting sekali untuk menjaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu pengen salah satu pimpin doa dulu. Wawan boleh pimpin doa dulu, Wawan? Silakan, Wawan. Teman-teman, ya Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Wawan ya. Doa Wawan panjang sekali. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar gitu ya Wawan ya. Terima kasih ya Wawan ya. Oke, sebelum Ibu memulai kegiatan kita, Ibu pengen presensi terlebih dahulu. Ada beberapa teman kalian tadi yang katanya tidak bisa mengikuti kegiatan Meet ini karena jaringan seperti itu. Tidak masalah ya. Sekarang Ibu pengen presensi terlebih dahulu. Coba, yang tidak bisa mengaktifkan kameranya nggak apa-apa ya. Karena kalau mengaktifkan kamera katanya langsung terlock out seperti itu. Senyum dulu ke kamera Ibu. Screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian juga tetap presensi di aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Oke, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian, dalam mengerjakan tugas juga harus tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Ibu harap Ibu terputus ya. Oke, nggak apa-apa, Ibu lanjutkan lagi. Di masa seperti sekarang ini tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan agar kalian selalu hidup sehat ya. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian juga dalam hal mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya harus tetap semangat, semangat seperti itu walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kan guru-guru juga sebenarnya merindukan bagaimana sih mengajarnya bisa bertemu langsung dengan kalian. Tapi karena masa seperti sekarang ini apa yang bisa kita lakukan ya, walaupun hanya lewat maya seperti ini. Jadi kalau ada tugas yang tidak bisa, tidak mengerti, itu silahkan ditanyakan, berkomunikasi aktif agar tagihan-tagihan yang diberikan oleh guru-guru itu bisa kalian selesaikan dengan baik. Oke, sekarang Ibu pengen tanya terlebih dulu. Kemarin kita sudah belajar apa di pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Contoh tentang pengaplikasian rumus finansial berdasarkan data yang tersedia, Bu. Oh ya, betul Melna. Aduh Melna, ingatannya kuat ya. Terima kasih Melna, sudah tidak melupakan pelajarannya minggu lalu. Atau Melna, Bu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengaplikasian rumus-rumus finansial yang kita pelajari berdasarkan data yang tersedia. Minggu kemarin sudah Ibu share linknya ya. Jadi contohnya bagaimana cara kita memasukkan rumus-rumus tersebut sehingga dihasilkan data sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu ya. Sekarang Ibu pengen salah satu deh, siapa kira-kira, entah itu yang cowok kah atau yang cewek, untuk menyimpulkan apa sih manfaat yang kalian pelajari setelah belajar tentang pengaplikasian rumus-rumus finansial pada minggu kemarin. Apa manfaat yang kalian rasakan? Jadi lebih mengerti, Bu. Siapa dulu? Noka kah? Ya, Bu. Iya, apa Noka? Jadi lebih mengerti, Bu. Misalnya, apabila datanya tentang metode garis lurus, maka yang dipakai adalah rumus SLN. Kemudian, misalnya data yang tersedia tentang pinjaman yang diterima dan ada angsuran yang harus dibayar, maka yang dipakai adalah rumus PMT. Ya, benar ya apa yang dikatakan Noka. Noka sudah bisa merasakan manfaatnya
setelah belajar kemarin Bu, saya jadi mengerti. Oh, kalau contoh soalnya seperti ini, berarti rumus yang saya tentukan adalah yang ini yang saya pakai, seperti itu. Benar ya kata Noka ya, mudah-mudahan yang lain juga merasakan manfaat yang sama. Oke. Adapun ini pertemuan ketiga kita ya, jadi kita masih di KD 3.6 kemarin, yaitu mengentry data berdasarkan fungsi rumus finansial, kemudian KD keterampilannya tetap di 4.6, yaitu mengolah data berdasarkan rumus finansial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kita ketiga ini, nah tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian sebagai peserta didik setelah kegiatan pembelajaran ini selesai diharapkan dapat menentukan rumus finansial yang kalian gunakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik dapat mengolah data berdasarkan rumus finansial yang kalian telah pelajari. Nah, yang pertama kalian bisa menentukan rumus finansial mana yang kalian gunakan. Yang kedua, tujuan kita adalah kalian bisa mengolah data tersebut berdasarkan rumus finansial yang sudah kalian pelajari. Nah, itu tujuan yang diharapkan bisa kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ada, sampai sini masih jelas ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu pengen sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti pelajaran kita. Sebentar ya, Ibu mau share dulu sebentar. Nah, ini, oke. Sudah muncul di kalian? Udah, Bu. Ya, ini sama ya. Sudah, Bu, sudah. Oke, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet itu nama pelajaran kita. Sebentar. Sebentar ya. Oke, muncul. Muncul ya. Oke, sekarang kita ada di pertemuan ketiga. Nah, ini tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi dua hal ini yang nanti harus kamu kuasai setelah pelajaran ini selesai. Nah, hari ini Ibu akan kita masuk ke kegiatan inti pelajaran kita ya. Jadi hari ini kita akan mempraktikkan rumus-rumus finansial yang kemarin sudah kita pelajari, baik itu definisinya, contoh-contohnya. Nah, hari ini kita akan mencoba mempraktikkannya secara langsung. Jadi nanti ada data yang tersedia, kemudian kalian menyelesaikan kasusnya berdasarkan rumus-rumus yang kemarin sudah kalian pelajari. Begitu ya kira-kira ya. Jadi nanti dalam mengerjakan soal praktik, kalian boleh klik link ini yang sudah Ibu kirim kemarin. Nah, jadi kan di sini kemarin kan terlihat, oh ini loh contoh-contoh pengerjaannya berdasarkan misalnya ada data seperti ini, oh begini cara mengerjakannya. Nah, kalian boleh sambil lihat link yang kemarin sudah Ibu kirimkan ini ya. Nah, kemudian sekarang Ibu coba silahkan kalian perhatikan dengan baik. Ibu akan mendemonstrasikan cara nanti kalian mengerjakan soal praktek yang akan Ibu upload ya. Sekarang Ibu buka dulu. Bentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat kah? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Yang Ibu sharing belum terlihat ya? Belum. Yang muncul di kalian apa? Kosong, Bu. Oh, udah ada keluar, Bu. Nah, ya sudah terlihat kan? Oke, sekarang nah nanti soal praktek yang Ibu berikan seperti ini. Kemarin kita ada belajar rumus PP, kemudian di sheet 2 ada FP, di sheet 3 ada PMT, kemudian di sheet 4 ini enggak ini gabungan ini, berarti Ibu rename ini ada SLN, ada DDB dan ada SYD. Nah, itu udah rumusnya sudah Ibu kasih di situ. Jadi harusnya kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan rumus yang setelah kalian pelajari sebelumnya. Dan juga nanti akan Ibu post langkah-langkah kerja dalam kalian menyelesaikan soal praktek. Jangan lupa itu kalian download ya. Jadi kalian perhatikan langkah kerjanya.
Jadi kalau kalian bisa, kalian baca, kalian perhatikan, kalian simak dengan baik langkah kerja tersebut, insya Allah kalian pasti bisa menyelesaikan soal praktik ini dengan baik. Nah, seperti ini Ibu demonstrasikan dulu, dilihat dulu. Nah, ini kan PV nih. Jadi yang pertama harus kalian cari adalah nilai investasi maksimumnya. Kalian masukkan rumus PV. Kemudian nilai investasinya kalian isi. Kemudian bunga, laba, dan nilai akhir begitu juga yang lainnya. Silahkan diisi kotak-kotak yang kosong, kolom-kolom yang kosong tersebut. Nah, ini untuk mengisi ini sudah ada langkahnya di pertemuan 1 dan pertemuan 2 kita. Juga bisa kalian tonton kembali link yang tadi sudah Ibu kirimkan. Nah, itu ya. Nah, silahkan kalian cermati dulu. Nah, terakhir, nah nanti file ini setelah kalian download, kalian simpan dengan menggunakan nama kalian. Misalnya seperti ini, nggak bisa ya, Ibu ketik ya. Noka underscore 10 AKL 2 seperti itu. Nah, nanti soal itu jawaban itu yang akan kalian upload di Classroom. Waktu pengerjaannya panjang, Bu. Soalnya banyak kah? Iya, Banyak, Bu, soalnya. Tapi mudah loh itu soalnya. Mudah kah kira-kira? mudah Bu bagi orang yang bisa memahami. Udah, Bu, kalau yang bisa. Ayo, ini siapa? Aulia bisa kah kira-kira Aulia? Aulia. Insya Allah bisa, Bu. Saya yakin, saya pasti bisa seperti itu. Tadi kan sudah melihat ya contoh yang Ibu demonstrasikan. Jadi kalian sudah lihat, sudah perhatikan, oh ternyata tuh cara mengerjakannya seperti itu, kemudian nanti menguploadnya seperti itu, sehingga nanti bisa Ibu terima dengan baik, seperti itu ya. Nah, pengerjaannya tadi juga sudah jelas, ada langkah kerjanya yang Ibu upload, kemudian itu nanti tinggal kalian download, kalian pelajari. Nah, setelah ini kita akan bekerjanya di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian download di Google Classroom, kemudian baik itu soal maupun langkah kerjanya setelah selesai nanti kamu upload juga di Google Classroom. Nah, untuk komunikasi pembimbingan, misalnya ada hal nih yang tidak kalian tanyakan dan sebagainya, nah itu boleh kalian tanyakan menggunakan grup WhatsApp ya. Jadi silakan aktif bertanya di sana, jangan pasrah pada takdir yang maha kuasa. Nanti, aduh Bu, ulun kada bisa, saya pasrah aja Bu. Jangan ya, silahkan ditanyakan. Misalnya nih, kamu shoot aja, kamu videoin aja, Bu, saya tidak bisa di bagian ini, kenapa seperti ini? Nah, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya, jangan japri. Nah, agar nanti siapa tahu temanmu ada yang mengalami hal yang sama. Jadi tidak perlu dia tanya itu berulang-ulang. Nah, jadi Ibu juga menjelaskannya, cukup sekali menjelaskan yang lain bisa melihat seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk tugas praktik ini? Tidak ada Bu. Tidak ada ya, untuk sementara tidak ada ya. Jadi nanti kalau biasanya kalau kita belum ketemu soalnya tidak tahu seperti itu kesulitannya di mana. Tapi nanti setelah kita masuk, nah itu akan terlihat, aduh tidak bisa mengerjakan di sini, aduh seperti ini. Nah itu nanti kita komunikasikan lagi sekali lagi di grup WhatsApp, bukan Japri ya, oke? Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Paham, oke. Ibu informasikan kembali waktu pengerjaan soal itu sebenarnya panjang ya, 60 sampai 70 menit karena soalnya lumayan banyak seperti Melna ada tadi. Ini Bu, mudah aja kalau yang bisa. Kalau yang kada bisa ini susah sekali kata Melna. Jangan berkecil hati ya Melna ya. Ibu yakin Melna pasti bisa kok. Yang lainnya juga seperti itu. Oke. Google Meet ini akan Ibu tutup ya. Kita akan berkomunikasi melalui Google Classroom dan WhatsApp. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti informasi untuk kita kembali ke Google Meet akan Ibu share di grup WA. Oke? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sekarang Google Meet-nya Ibu tutup ya. Selamat bekerja. Semangat semuanya. Iya, Iya Bu. Bu. Silakan keluar dari Google Meet ini nggak apa-apa.
kan sisanya masih dikit. Nah, masih yang mengerjakan soal. Orang masih mengerjakan soal ceritanya. Aman gitu ya Pak? Aman ya. Kamu tugas rangkaian hari ini Pak? Jarnya tadi itu kayak apa itu tuh? Kayak apa itu tadi tuh? Oh, kayak pelatihan kena. Oh, iya.
Nia. Halo Detri. Ya Bu, Ya, sambil kita tunggu yang lainnya. ya Bu.
segera diinformasikan ke yang lain, masih ada 11 orang yang masuk. Segera ya, biar kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Oke, halo semuanya. Iya, Bu. Halo, bagaimana rasanya setelah mengerjakan soal praktek? Susah? Lumayan, Bu. Iya, Bu, lumayan. Soalnya susah ya. Soalnya mudah ya, jawabannya yang susah. Tapi nggak apa-apa, ada contohnya kok. Tinggal ganti angka, tinggal masukkan rumus, itu eh, sudah apa namanya, pasti bisa mengerjakannya. Silakan yang lainnya minta tolong aktifkan dulu kameranya, yang bisa aktif ya. Kecuali memang yang tidak bisa aktif karena susah jaringan dan sebagainya. Yang lainnya katanya tidak bisa masuk, Bu. Kenapa ya? Kok seperti jaringan terputus-terputus seperti itu mereka kirim gambar tadi. Padahal di kota. Apa-apa ya, sambil kita tunggu mereka untuk join seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Tadi kalian sudah mengerjakan soal praktik seperti itu. Ibu pengen deh salah satu dari kalian untuk mempresentasikan apa sih tadi jawaban yang sudah di-upload seperti itu. Siapa yang bisa? Nah, Noka bersedia, Noka. Alhamdulillah, Noka mengajukan diri. Silahkan, Noka. Untuk mempresentasikan itu, kamu buka dulu filenya, kemudian klik presentasikan sekarang yang di bagian pojok kanan bawah, kemudian kamu pilih jendela. Nah, ya, setelah itu kamu pilih presentasikan sekarang, seperti itu. Kamu pilih file yang tadi yang mau kamu presentasikan. Ibu lihat sudah hampir mengupload semua ya, sudah hampir 25 orang tadi, walaupun ada siapa tadi yang agak telat, nggak apa-apa. Speakermu Noka tidak aktif sayang, coba. Kamu buka dulu filenya ya, baru kamu klik presentasikan sekarang. Iya, Bu, sebentar. Iya, dicoba dulu ya. Ya, Bu.
Tidak bisa ini, Bu. Tidak bisa ya? Siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan jawabannya? Ada nggak? Coba Noka, kamu close dulu file yang sudah kamu buka, Noka. Kamu close dulu. Ya. Kemudian Bentar, Bu. ya, kemudian kamu buka ulang. Nah, sudah mulai bisa itu Noka? Tapi di sini nggak ada keluar. Nanti di tempat Ibu juga masih belum. Jaringan mungkin sebentar ya. Iya, Bu. Iya, kamu nggak apa-apa. Kamu baca. Oh, tapi belum muncul. Kita belum muncul. Di teman yang lain sudah ada yang muncul. Belum ada. Belum ada. Yang lainnya silakan buka juga file yang tadi sudah kalian kerjakan. Yang lainnya sambil buka file yang kalian kerjakan ya, sambil kita melihat nanti dicocokkan dengan apa yang Noka presentasikan. Nah, sudah mulai terlihat Noka, jaringan aja ya. Iya, Bu. Langsung dimulai nih, Bu. Ya, yang lain minta tolong memperhatikan sambil dicocokkan dengan jawaban yang tadi sudah kalian upload ya. Silakan Noka. Ya, kita lanjut. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Untuk menghitung rumus PV dari nilai investasi maksimum. Jelas terdengar, Bu? Jelas sekali Noka, ya silakan. Cara menghitung nilai investasi maksimum di rumus PV itu Noka, sebentar. Ya, kamu Ya, soal Bu. nilai investasi maksimum. Ya, betul. Siapa yang tidak sama? Ibu kan sudah bisa lihat itu Noka, rumusnya di atas di formula bar itu kan kelihatan ya. Ini formula bar yang ada rumusnya itu kelihatan. Untuk mencari Iya, nilai Bu. investasi maksimum, benar yang Noka sudah, kamu menggunakan rumus PV ya? Iya. Ya, betul. Kemudian sorot lagi di nilai investasi periode pertama Noka. Iya. Nah, untuk apa itu? Kenapa kamu menggunakan rumus ABS? Untuk mencari Untuk mencari nilai investasi. Untuk mempositifkan angkanya, Bu. ya, dari nilai investasi maksimum tadi ya. Nah, dari yang negatif kita ubah menjadi positif. Oke, sekarang yang bunga Noka, Ibu lihat. Kalau ke bawah pasti benar ya, oke? Iya. Kemudian yang bunga itu kenapa bisa dapat seperti itu Noka? Bunga Dapat dari bunga dikalikan dengan periode nilai investasi periode pertama. Oh, betul. Kenapa harus kamu absolutkan Noka? Biar itu bisa ditarik ke bawah, Bu, dikunci. Oh iya, biar tidak berubah nilainya Tidak. ya. Oh, iya. Ya, Bu. Nah, laba sudah betul apa yang dikatakan Noka karena sudah target laba tiap tahun sudah ditentukan. Dikunci. Ya, sudah ditentukan ya. Jadi tinggal salin aja. Nilai akhir Noka, Ibu pengen lihat nilai akhir. Nilai akhir Ya, didapat dari nilai investasi dikurang laba periode pertama ditambah bunga periode pertama. Nah, seterusnya seperti itu ya. Nah, sudah betul pekerjaan Noka. Siapa yang berbeda jawabannya dari Noka? Hampir sama ya? Sama. Apalagi kalau kalian berpanduan di contoh yang kemarin linknya sudah Ibu kirim ya, harusnya bisa mengerjakan soal ini. Koreksinya nanti terakhir saja, Ibu pengen koreksi sebenarnya dari apa yang dikerjakan oleh Noka dan mungkin juga yang lainnya. Sekarang rumus FP ya, mencari soal FP Noka. Coba disorot dulu ya. Iya, rumus FP. Ya, silakan Noka. Total nilai ditambah bunga itu dari rumus FP, rate, and per PMT. Oke, terus?
mencari nilai periode pertama itu dari nilai investasi. Oh ya, terus Mencari bunga itu dari bunga per tahun bunga per tahun kali. dikali nilai periode pertama. Oke, sekarang yang totalnya. Yang total nilai periode pertama ditambah bunga periode pertama. Oke, ke bawahnya sama seperti itu ya, tinggal tarik saja ya. Oke, sekarang Iya. yang PMT. PMT. Angsuran per tahun Ya, kita gunakan rumus PMT, rate, and per, PV, FV, dan tipe. oke, saldo awal Saldo awal ini dari nilai kredit nilai kredit. awal ya. Iya Bu, nilai kredit. Angsuran per tahun periode pertama ini menggunakan rumus ABS. Untuk mempositifkan angsuran per tahun itu ya. Iya Bu. Oke, sekarang yang bunga. Bunga per tahun ini dari nilai kredit diabsolutkan. B7 itu nilai saldo awal ya. Yang Ya, kedua itu bunga per tahun, kemudian kamu dikalikan dengan saldo awal tahun pertama ya. saldo awal periode pertama. Iya Bu. Oke, sekarang cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman ini dari angsuran periode tahun pertama dikurang bunga per tahun pertama. Oke, sekarang saldo akhir. Saldo akhir ini dari saldo awal tahun pertama dikurang cicilan pokok pinjaman tahun pertama. Sampai di periode 5 habis ya. Oke. Iya Bu. Sekarang yang rumus penyusutan, Ibu pengen lihat. SLN. Ya. Penyusutan tahun pertama yang menggunakan SLN metode garis lurus berarti ya. Silahkan. Iya Bu. B7, Ibu pengen lihat di B7 rumusnya. Itu C, B7. Tolong B7 sebelahnya, ya. Iya. Oh ya, betul, harus diabsolutkan ya. Karena Iya Bu. diabsolutkan dia akan berubah apabila kita copy ke bawah. Betul loh Kak. Kemudian akumulasi penyusutan. Ini dari B7 penyusutan tahun pertama. Oke, nilai sisanya Ibu pengen lihat. Nilai sisa Nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. oke, begitu ya ke bawahnya ya. Kemudian metode jumlah angka tahun. Lanjutkan Kak ya. Ini menggunakan rumus SYD Bu. Oh iya betul ya. Tinggal masukkan aja. Diabsolutkan. Kemudian akumulasi penyusutan ini dari penyusutan tahun pertama. nilai sisa. Nilai sisa ini dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan tahun pertama. Oke, sekarang saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda penyusutan menggunakan rumus DDB, cost, self-check, life, period, dan faktor. Oke, nah itu untuk oke, terima kasih sebelumnya Noka ya, jangan ditutup dulu. Sekarang Ya, Bu. Ibu entah yang lain, entah pekerjaannya sama seperti Noka, padahal Ibu sudah mengirim, Ibu sudah cek tadi pekerjaan yang pertama Alia, yang Ibu cek, kemudian ada siapa-siapa tadi yang sudah Ibu cek dan Ibu ambil, Ibu download. Rata-rata kalian tidak memperhatikan petunjuk pengerjaan yang terakhir. Nah, petunjuk pengerjaan yang terakhir itu bunyinya kembangkan format tersebut dengan cara merubah jenis huruf, memberikan warna sel, dan lain-lain sehingga format tersebut terlihat menarik. Nah, rata-rata tidak melakukan itu. Maksud Ibu di langkah pengerjaan yang terakhir itu harusnya misalnya nih, fontnya kalian ubah jadi apa, tidak melulu sesuai dengan apa yang sudah Ibu
berikan. Kemudian kolomnya mungkin kalian warnain apa-apa. Nah, seperti itu sehingga tampilannya juga akan lebih menarik. Oke, silakan diakhiri presentasinya. Terima kasih ya Noka ya. Kira-kira seperti itu. Iya Bu, sama-sama. Ya, jadi seperti itu sebenarnya kalau ingin dapat 100 ya. Nah, kalau ingin dapat 100 ya harusnya tadi sebenarnya pengerjaannya sudah benar karena sudah ada contoh soal yang hampir sama persis. Harusnya tidak ada kesalahan lagi ya. Oke. Cuman ya itu tadi saja koreksi Ibu karena rata-rata dari 25 orang yang mengupload itu 25 atau 26 tadi yang mengupload rata-rata tidak mengembangkan format yang sudah Ibu berikan, tidak memberikan warna, tidak memberikan mengubah font dan sebagainya. Itu kira-kira koreksi dari Ibu. Oke. Sekarang Ibu pengen merefleksi apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian mengerjakan soal ini? Lebih pahamkah dengan adanya praktik? Soundnya tidak diaktifkan ya. Lebih pahamkah kira-kira dengan adanya kegiatan praktik hari ini? Iya Bu, lebih mengerti. Nah, pada pertemuan pertama ini teori masih bengong-bengong aja kalau teori ini kayak apa. Di pertemuan kedua sudah mulai ada pencerahan, oh ada contoh soal seperti ini. Nah, hari ini kalian mencoba secara langsung. Jadi lebih mengerti ya? Dipaham kira-kira kalau ini keluar di ujian praktik kita nanti akhir tahun bisa ya? Bisa, pasti bisa. Harus kalau kita itu jawabnya harus optimis, pasti bisa Bu Ulun. Saya pasti bisa, seperti itu ya, harus optimis ya. Oke, sekarang Ibu pengen deh, ada yang ditanyakan nggak kira-kira dari tadi tugas praktek yang sudah kalian kerjakan? Tidak ada Bu. Tidak ada, alhamdulillah karena masih berpanduan boleh lihat contoh ya. Kalau masih boleh lihat contoh Bu, oh masih bisa, gampang seperti itu karena hanya angka-angkanya saja yang berubah, kasusnya hampir sama. Oke, sekarang Ibu pengen deh salah satu menyimpulkan apa sih yang sudah kalian dapatkan di pertemuan kita kali ini seperti itu. Ayo, kita tahu salah satu aja siapa? Nakal lagi, oh nggak apa-apa. Apa yang lain ada yang mengajukan diri? Alhamdulillah sudah Noka seperti itu ya. Ada jadi aku sudah terbebas. Alhamdulillah ada yang mewakili seperti itu kira-kira ya. Silakan Noka. Ya Bu, pada pertemuan kali ini saya jadi mengerti Bu menentukan dan mengolah rumus yang digunakan berdasarkan data yang tersedia. Kalau sebelumnya saya hanya mengawang dan membayangkan saja. Ya, Seperti itu Bu. Iya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi kalian bisa menentukan, kalian dapat mengolah, ternyata kalian dapat ya menentukan, dapat mengolah data-data yang tersedia berdasarkan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai ya. Sekarang Ibu pengen kalian untuk mengetahui karena ini pertemuan terakhir kita, Ibu pengen mengadakan post test deh. Nah, langsung saja ya post testnya di classroom ini akan Ibu berikan waktu 10 menit saja, tapi harusnya ini bisa karena ini sebenarnya sudah kalian pelajari di pertemuan 1, 2, dan 3 hari ini. Gampang sebenarnya, silahkan dikerjakan. Sudah Ibu upload ya, silakan dikerjakan dulu post testnya. Seperti itu. Kalau sudah selesai, silakan aktifkan kembali kameranya ya.
Kalau sudah selesai, silakan dikirim langsung ya. Banyak yang WA Ibu tidak bisa masuk, tapi akan mereka ikut berpartisipasi di podcast aja langsung di Classroom katanya seperti itu. Nggak apa-apa. Oke, waktunya sisa sedikit lagi, 3 menit lagi, silakan. Oke, tinggal 4 lagi ya yang belum oke. Oke, waktunya selesai ya. Silahkan semua kembali dulu. Alhamdulillah posnya sudah mulai dikerjakan 4 orang ini tadi memang izin ya hari ini ya. Jadi memang tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Ada yang tadi tidak bisa tidak bisa upload untuk tugas praktik katanya tidak apa-apa. Yang ini agak lumayan bisa. Karena memang masalah kita pada saat seperti ini itu di jaringan ya. Kalau memang jaringan tidak memungkinkan memang susah belajar daring seperti ini. Jadi saling memaklumi saja tidak apa-apa. Oke, nanti dia bisa menyusul seperti itu tidak masalah, boleh kirim ke Classroom atau ke WA Ibu secara pribadi nggak masalah. Oke, tadi kita sudah melakukan post test. Ini pertemuan terakhir kita di KD ini. Minta tolong boleh nggak videonya yang memungkinkan untuk diaktifkan? Boleh nggak ya videonya diaktifkan? Oke, sekarang kita mau closing dulu di KD 3.6 ini pertemuan kita yang terakhir. Ibu sudah melaksanakan kegiatan praktek, alhamdulillah hasilnya lumayan bagus-bagus. Hanya kesalahan-kesalahan kecil saja yang tidak diperhatikan tadi, seperti itu terlewat. Kemudian di post juga alhamdulillah karena itu materi yang kemarin sudah disampaikan, alhamdulillah hasilnya sepertinya bagus-bagus ya. Oke,
Di pertemuan berikutnya kita akan belajar rumus logika seperti itu. Jadi nanti apalagi ini Bu, fungsi logika seperti apa lagi. Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita gunakan dan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Di pertemuan berikutnya minggu depan dengan bahasan fungsi logika seperti itu. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan dulu, nggak usah pusing dulu itu apa, nanti akan kita pelajari secara bersama-sama. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, Bu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.